Selamat sore teman-teman otomotif TV, apa kabar? Semoga dan bahagia selalu saat tonton video ini, amin. Kali kita lagi ada di Bandung menghadiri peluncuran Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Jadi ini adalah sebuah Yamaha Gear yang all new teman-teman, yang bener-bener baru. Rangkanya, mesin, sasis semua baru banget ya. Tapi sebenarnya kalau dikupas, dibredel semua, ini adalah sebuah Yamaha Vario yang ganti baju. Platformnya sekarang pakai platformnya Vario teman-teman. Baik rangka, mesin hybridnya semuanya sama. Cuma tampilannya, terus utilitasnya, fungsionalitasnya dari Yamaha Gear yang lama dibawa ke sini, dipindahin ke sini. Dan yang saya suka juga adalah harganya. Ini lumayan terjangkau ya, ada dua varian. Yang pertama yang standar teman-teman harganya cuma 19,99 juta aja. Sedangkan yang ini yang S yang paling lengkap cuma 21,5 juta. Kalau dibanding sama versi yang sebelumnya, harganya nggak naik jauh ya, masih 19 jutaan. Tapi kalau dibanding sama kompetitor, ini artinya ketemu sama Honda Beat Street atau Honda Genio. Nah, sebelum kita lihat detailnya, kita lihat dulu desainnya kali ya. Desainnya masih tetap khas sebuah Yamaha Gear yang di bagian samping sini, di bagian bawah. Teman-teman, ini ada banyak ornamen-ornamen yang bold ya, yang kelihatan pakar, kelihatan kuat gitu kan. Sesuai sama konsepnya, sama temanya bahwa motor ini adalah motor yang sama Yamaha dibikin kuat, baik sasisnya, konstruksi mesin dan segala macamnya, biar layak dipakai sebagai kendaraan operasional harian. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita langsung lihat fitur-fitur yuk dari bagian depan sini. Dari bagian depan teman-teman, batok lampunya ya. Ini beda banget kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Dia malah kayak memanjang ke depan gini. Dan untuk garis-garis bodinya agak ngalir lah ya. Nggak tahu tajam-tajam banget. Spionnya ini mirip kayak spion Jupiter, kayak spion Yamaha Gear yang sebelumnya gitu kan. Kemudian di sini ada tuas rem yang warnanya silver kayak gini. Dan sebelah kiri ini ada rem belakang dengan parking brake lock. Kemudian turun ke bagian tengah teman-teman. Di sini ada plat nomor dan lampunya baru teman-teman. Ini headlampnya udah full LED ya. Ada DRL di bagian tengah sini. Sedangkan nyala lampunya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini lampu dekatnya, lampu jauhnya nyala di bagian bawah sini. Sedangkan lampu sanya di mana? Lampu sanya ada di bagian sini teman-teman. Tuh, gede banget ya, kanan kiri gede banget sini. Yang agak butuh adaptasi untuk desainnya. Kalau menurut saya di sini ya, di bagian depan ini memang agak ada jarak di sini nih. Ini bikin ya kita mungkin butuh adaptasi beberapa saat untuk bilang kalau motor ini tampilannya enak. Mungkin Yamaha ini nih belain si klakson kali ya, biar tetap keluar suaranya, dia taruh di tengah sini kan. Tapi di sini dia ada jarak dikit lah. Kemudian spatbornya teman-teman. Spatbornya dia beda sama Vario, jadi platformnya dia lebih besar ya. Tapi di bagian belakang ini ada spatbor kecil khas Vario kan. Kemudian suspensi depan, rem, semua sama teman-teman. Suspensi depannya teleskopik, rem depannya nggak terlalu gede ya diameternya, kemudian pakai kaliper 1 piston yang sama. Gitu juga sama peleknya. Nah, banyaknya komentar, wah peleknya udah nggak pakai pelek Mio yang pelek Majapahit. Iya bener, karena pakai pelek dari Yamaha Vario. Ring 12 inci, palang 6, dibalut ban 110/70 teman-teman. Ini kebetulan yang ini banyak pakai Maxxis. Wah, patternnya baru ya. Keren teman-teman, lebih sporty pattern ban Maxxis barunya ini. Gitu. Lalu ke balik stang teman-teman. Ini juga desainnya benar-benar baru, ada speedometer digital. Sama-sama lihat ya, nyalanya kayak gini. Nah, 21 juta udah dapat speedometer digital. Dan isinya lumayan lengkap teman-teman. Di atas ada tegangan baterai, kemudian ada odometer, ada trip, ada jam digital. Kemudian di bawah ini ada speedometer, dan di tengah ini ada assist ya. Ini adalah indikator ketika si hybridnya aktif teman-teman. Kemudian di bawah ini ada fuel meternya. Kalau di bagian samping kanan kiri ada beberapa indikator juga. Ada advanced system, ada buat lampu sen, ada buat lampu jauh, dan ada untuk si engine check-nya di sini gitu. Untuk merubah info IMEI-nya tinggal pencet tombol di sini teman-teman. Sedangkan di bagian tangan ini di bawah tulisan assist ini ada info-info dari Bike Connect-nya ya. Ada telepon, ada pesan masuk, ada indikator aplikasi udah connect, sama ada tegangan baterai handphone kalian di sini. Gitu teman-teman. Kemudian kita lihat dari stang sebelah kanan. Nah, karena ini adalah varian termahal, dia udah ada stop start system teman-teman. Jadi kalau kita lagi jalan riding, berhenti langsam 3-5 detik, mesin mati. Begitu digas bisa nyala lagi, menghemat bahan bakar. Ada hazard di sini, ada tombol starter di sini teman-teman. Sebelah kiri ada lampu jauh, lampu sen dan klakson. Kemudian grip stangnya, ini malah mirip kayak Vario ya. Tampangnya agak-agak klasik, agak-agak retro gitulah. Bukan pattern yang biasa digunakan di Yamaha Mio series gitu teman-teman. Bandulnya dari plastik gini aja kecil. Kemudian di bagian bawah sini ini ada banyak yang bisa kita lihat juga nih. Pertama, kunci teman-teman. Kuncinya ini masih kunci model colok-colok, tapi ada pengaman bermagnetnya. Pengaman bermagnetnya pakai model putar samping sini. Nah, kayak gini. Kalau mau buka begini.
Dan ini juga sekalian untuk buka joknya ya. Jadi kalau kita tekan ke samping kiri, maka joknya bisa kebuka teman-teman gitu. Dan karena ini udah varian yang termahal, yang S ya, udah dikasih answer back system. Jadi nggak nyatu sama kuncinya, tapi udah ada answer back systemnya. Ini kalau saya aktifin, gitu teman-teman. Ada suara bip-bip sama lampu saya nyala. Jadi kalau lagi nyari di parkiran lebih gampang. Lanjut. Kontrol kecil di sini, nggak terlalu gede ya, tapi mungkin kalau buat nyelipin glove atau sarung tangan masih bisa lah ya. Kemudian di sebelah sini konsolnya lumayan besar. Ini botol air mineral pasti bisa masuk. Kemudian di sini ada power outlet, cuma ini masih pakai model lector teman-teman. Jadi kita harus nambah adapter lector lagi. Ya speknya 12 volt 1 ampere teman-teman. Nggak terlalu gede ya. Yang mungkin ngecasnya nggak akan terlalu cepat kira-kira kayak gitu. Kemudian di sini nih, ini ada gantungan barang. Dia model yang ada pengaitnya ya. Jadi kalau misalnya naruh tas plastik atau barang-barang yang lain nggak takut terbang. Bukan cuma satu, tapi ada 2 teman-teman. Satu lagi ada di sini. Tuh sama, pakai model gini juga. Asik ya? Emang bener-bener dikasih banyak banget utilitas di motor ini. Kemudian cek pijakan kakinya, patternnya ini lumayan kasar di sini ya. Dan ini saya sudah sempat nyobain juga, lumayan ngegrip teman-teman. Tuh, ngegrip banget. Lalu di bawah sini, ini ada tempat aki. Akinya di sini. Jadi memudahkan kita ya kalau misalnya tiba-tiba tekor gitu kan. Cuma tinggal dibuka, bisa langsung ganti aki di sini. Lalu, joknya teman-teman. Ini varian yang termahal, yang S ya. Warna joknya coklat. Ketan lebih mewah, lebih elegan. Dan kalau kita buka, darah gede banget bagasinya. Ini 18 liter teman-teman. Beda 1 liter kalau dibandingin sama Vasio yang platformnya sama. Kalau dibandingin sama Genio, sama Honda Beat, lebih gede juga teman-teman. Yang Honda itu cuma 14 liter, di sini 18 liter. Dan bukan cuma di bagian tengah sini yang gede ya, tapi sini juga ada kayak lekukan lagi nih. Mungkin kalau kita lagi bawa jas hujan atau sarung tangan bisa diselipin ke bagian dalam sini teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Ini helm open face bawaannya Yamaha Gear bisa masuk ya. Bisa masuk banget gitu. Mantap kan? Dan di belakang sini masih ada sisa storage-nya lagi. 18 literan teman-teman. Kemudian di bawah joknya ini ada toolkit ya, dikasih obeng sama dikasih kunci L. Wah, ada kunci L ya, jarang-jarang ya. Biasanya kan kunci pas kan, tapi ini dikasihnya kunci L. Kemudian tangki bahan bakarnya ini juga lumayan besar, 5,1 liter teman-teman, lumayan besar ya. Untuk ukuran mata kecil ini sama kayak tangkinya si Vasio juga. Jadi memang di bagian bawah sini ini secara konstruksi mirip banget. Terus kemudian di sini teman-teman ini ada CCU, Communication Control Unit untuk W-Connect-nya ya. Ada di sini. Ini buat scan kalau kalian mau konekkan ke motor kalian, tinggal scan di sini. Kemudian di bawah sini teman-teman ini ada nomor rangkanya ya. Nah, yang unik juga adalah ini nih. Begelnya teman-teman, ini begelnya nggak kaleng-kaleng nih ya. Ini bukan plastik kan, bukan plastik loh. Diketok aja logam kan, logam. Dan di sini ada pengait-pengaitnya nih. Ada sentuhan pengait di sini. Jadi kalau misalnya kalian bawa barang, ini bisa buat cantolan buat ngikat. Terus di sini ada lubang juga nih. Lubang ini fungsinya buat apa? Kalau misalnya kalian mau masang box, jadi kalian cuma tinggal nambahin base plate-nya. Di sini bisa buat naruh dudukan bautnya teman-teman. Bisa taruh di sini. Jadi memang udah disiapin ya, udah disiapin buat naruh top box teman-teman. Keren sih teman-teman, keren sih begelnya gitu. Kemudian teman-teman di bagian sini nih. Nah, ini ada pijakan buat anak-anak ya. Jadi kalau misalnya kalian bawa pembonceng anak-anak, ini bisa di sini kakinya. Kalau lagi moncengin si ibunya atau orang dewasa, nah pakai yang ini teman-teman, pakai sebelah sini gitu. Di bagian samping ini teman-teman, cakep ya. Ini ada kayak tampilan yang bold gini kan, mirip kayak jam G-Shock gitu kan. Atau mobil-mobil SUV. Kemudian ini adalah varian yang paling mahal, dia udah pakai emblem 3D teman-teman. Lalu di bagian belakang teman-teman, di bagian belakang ini ada spatbor yang ukurannya lumayan besar ya. Di bagian bawah ini gede banget. Dan lampu belakangnya juga cakep. Nah, lampu belakangnya ini J1 sama lampu sen, semuanya masih pakai bohlam teman-teman. Masih pakai lampu bohlam. Cuma memang yang asik adalah nyalanya tuh, nyalanya cakep ya. Ini kalau ngerem kayak gini, lampu sennya kayak gini. Nah, gitu teman-teman. Oke teman-teman, kalau secara ukurannya dimensi sebenarnya ini mirip banget kayak Vasio sebenarnya gede-gedenya. Cuma memang bodinya lebih runcing-runcing, jadi nggak terlalu kelihatan kayak lebar gitu ya. Kayak pelek belakang juga sama teman-teman, ini juga persis kayak peleknya si Vasio. Ukuran bannya juga sama kayak yang depan ya, sama-sama pakai 110/70 ring 12 inci. Nah, kalau secara wheelbase sama teman-teman, 1280 mm, 3 joket 750 masih sama, 150 mm. Kemudian bobotnya, ini bobotnya cuma 95 kg teman-teman, sama aja. Kita cobain duduk ya. Kita kalau duduk nggak terlalu tinggi karena memang rendah banget teman-teman nih. Saya 160 cm, kaki bisa napak dua-duanya. Padahal joknya lumayan lebar loh ini. Kemudian dek pijakan kakinya lumayan lebar, lega, keset juga
stangnya tinggi-tingginya, nekuknya si stang juga mirip banget kayak si Vario. Harusnya sih enak ya, harusnya lincah. Nah, yang bikin motor ini lincah juga adalah sudut treknya. Jadi sudut treknya ini lebih tegak kalau dibandingin sama Yamaha Gear yang sebelumnya, tapi sama kayak si Vario juga. Kemudian kalau panjangnya wheelbase memang lebih panjang daripada si Gear yang lama ya, karena ngikutin frame-nya si Vario gitu teman-teman. Oke sih, duduknya kalau misalnya nyaman, joknya lumayan empuk dan lebar. Kemudian ini ada miring di sini. Kalau misalnya kalian mau agresif bawa motornya, ini bisa dipakai buat kayak gini ya, buat nangkring gitu kan. Dan yang ini tadi yang saya bilang boncengan buat anak-anak di sini. Tapi kalau buat orang dewasa ada di bagian bawahnya, dia pakai logam. Nah kayak gitu teman-teman, pas bonceng. Suspensinya kayaknya lumayan empuk ya yang belakang nih. Yang empuk, yang depan juga ya harusnya sih empuk juga ya. Karena mirip kayak punya si Vario. Memang jalan kemainya nggak terlalu panjang, jadi kadang-kadang kerasa agak mentok-mentok gitu kali ya. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat mesinnya yuk. Oke teman-teman, mesinnya dia masih sama kayak Vario, sama persis teman-teman. Bahkan klem power, torsi semua sama ya. Spesifikasinya SOHC, 2 klep, nggak pakai radiator, mendingin udara aja. Dan mesin baru ini dia punya konstruksi CVT yang pendek ya. Dia memang lebih pendek. Tujuannya apa? Biar torsinya gede. Emang bener sih, torsinya 10,6 Nm tuh lebih besar dibandingin torsinya Yamaha Gear versi sebelumnya. Tapi kalau power, yang lama lebih gede. Yang lama kan 9 HP ya. Di sini cuma 8,6 HP aja teman-teman, nggak terlalu besar. Tapi udah ada hybridnya. Ini hybrid ya, hybrid yang sederhana banget. Jadi hybrid itu pada prinsipnya adalah motor itu bisa gerak pakai 2 tenaga. Dari mesin bakarnya, dari IC internal combustion engine-nya, atau pakai tenaga listriknya. Nah di motor ini, dia pakai motor yang membantu mendorong motor ini untuk bergerak dari starternya teman-teman. Jadi di motor ini udah pakai starter namanya smart motor generator ya. Dia bukan cuma jadi alternator dan jadi generator, tapi juga bisa jadi motor listrik untuk ngasih dorongan tenaga saat motor ini melaju. Dan baterai dari mana baterainya? Cuma pakai aki aja teman-teman, aki kecil di sini. Jadi nggak ada baterai khusus kayak di mobil hybrid ya. Makanya disebutnya mild hybrid lah. Hybrid hanya untuk nambahin akselerasi di putaran awal aja. Jadi waktu kita pertama kali buka gas, di snapping ya bawa gas langsung besar, maka si aki akan ngasih tegangan ke motor listriknya untuk ngasih dorongan di 3 detik pertama teman-teman. Jadi ya mungkin nggak akan terlalu kerasa signifikan, tapi efeknya pasti ada sih. Bikin akselerasinya lebih responsif dan kondisi bahan bakar juga tentunya lebih hemat. Makanya si Yamaha ngeklaim ya motor ini bisa jalan lebih jauh gitu kan. Karena lebih irit daripada versi sebelumnya, dan tankinya besar. Tankinya sampai 5 liter teman-teman. Kira-kira gitu kalau dari mesinnya. Teman-teman kalau kita lihat sini, ini ada suspensi belakang ya. Suspensi cuma 1. Dan di bagian belakangnya juga remnya masih pakai rem tromol, belum pakai disc brake ya. So, kalau kita lihat juga ini kayak standar tengahnya gede-gede ya, busnya gede-gede, panel besar banget, standar sampingnya kayak gini juga kelihatan rapi ya. Di sini juga rasanya bagus banget teman-teman, rapi gitu kan. Cakep sih. Oke, ini versi yang termahal, yang 21,5 juta. Kita sama-sama lihat yang termurah ada di sana. Yuk. Nah teman-teman, ini varian yang paling murah ya, yang 19,5 juta on road Jakarta. Ada beberapa perbedaan. Pertama nih, panel indikatornya, speedometernya, dia masih full analog teman-teman, belum pakai yang full digital. Kemudian belum ada stop start sistemnya, belum ada hazard, dan belum ada answer box system. Jadi kalian beli cuma dapat kayak gini doang nih, cuma dapat kunci kayak gini doang. Kemudian yang beda juga adalah ini emblem teman-teman, emblemnya dia masih pakai stiker, jadi belum pakai emblem 3D kayak di versi yang S. Kemudian yang beda juga adalah wake connect-nya, tidak ada wake connect di motor ini. Jadi kalau kalian lihat sini di kotak CCU-nya ini kosong teman-teman, nggak ada komunikasi kontrol unitnya gitu. Tapi kalau menurut saya sih ini masih oke juga ya, karena utilitas basicnya itu terpenuhi semua teman-teman. Decknya gede, ada banyak konsol, bagasinya lumayan gede, mesin irit, tankinya 5 liter, bagasi ke 18 liter. Kalau menurut saya sih masih oke teman-teman, masih oke banget. Secara fitur mantap sih. Ya ini bisa jadi kompetitornya Beat Street atau Honda Genio ya. Jadi kalau kalian mau beli 2 motor itu, pertimbangkan dulu. Ada yang menarik juga dari Yamaha. Ya teman-teman, kira-kira itu yang kita ngomongin Yamaha Gear Ultima 125 Hybrid. Nanti kita akan bikin video lagi, lihat detail versi yang termurah. Sama di sana juga ada varian modifikasinya. Ya wis, sampai jumpa di video berikutnya. Tonton Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV.